Drama transfer Veda memanas. Honda tak mau kehilangan berlian Asia. Reporter kami melaporkan bahwa isu masa depan Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia, kini memasuki babak yang makin panas. Setelah KTM dan CF Moto menunjukkan ketertarikan, Honda akhirnya mengambil langkah besar. Tidak melepas Veda ke tim lain, melainkan menyiapkan jalur promosi ke Honda Eropa. Langkah ini merupakan manuver serius dari pabrikan Jepang yang selama ini menaungi Veda lewat program Honda Tim Asia. Sumber internal menyebut bahwa keputusan ini bukan sekedar strategi balap, tapi juga keputusan bisnis. Dengan ketenaran Veda yang kian mendunia, Honda tampaknya menyadari bahwa melepasnya ke rival bisa menjadi blunder besar. Bukan hanya kehilangan talenta, tetapi juga kehilangan aset dengan nilai komersial tinggi. Kepada tim kami, seorang analis menyebut kalau Honda kehilangan Veda sekarang, itu sama seperti Barcelona melepas Messi ke rival pada usia 20 tahun. Honda tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Veda bukan sekedar pembalap, tapi simbol kebangkitan Asia di Moto3. Honda Eropa jadi jalan tengah, promosi bukan pelepasan. Mengutip laporan dari media Jepang, langkah Honda mengalihkan Veda ke tim Eropa dianggap sebagai kompromi ideal. Keinginan Veda untuk naik kelas tetap terpenuhi, namun dalam lingkungan yang masih berada di bawah naungan Honda. Seorang pejabat internal menyebut kepada kami, Veda akan mendapat motor yang lebih kompetitif, pelatih dengan pengalaman lebih tinggi, dan peluang besar untuk bersinar di panggung dunia. Ini menjadi solusi setelah Veda dikabarkan mulai frustrasi dengan janji-janji Honda Asia yang dinilai lambat. Honda Eropa dianggap lebih siap dalam hal struktur, fasilitas, serta exposure media. Tak hanya itu, skenario ini akan memudahkan sponsor dan fans untuk tetap mendukung Veda tanpa harus menyesuaikan branding dengan tim baru. Ini win-win, ujar seorang pengamat MotoGP. Veda dapat promosi, Honda jaga aset. Namun, hingga hari ini, belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak membuat publik berspekulasi apakah Veda benar-benar akan ke Eropa atau tetap menimbang tawaran dari tim rival. CF Moto dinilai langgar etika, Honda bereaksi keras. Kontroversi muncul ketika CF Moto dilaporkan memberi Veda kesempatan untuk menjajal motor prototipe mereka. Tim kami memperoleh konfirmasi bahwa hal ini memicu reaksi keras dari jajaran Honda Jepang. Dalam pernyataan eksklusif yang diterjemahkan dari media Jepang, seorang petinggi Honda menyebut langkah CF Moto sebagai pelanggaran etika industri. Menurut mereka, Veda masih terikat kontrak aktif dengan Honda Asia dan tindakan CF Moto dianggap sebagai penjebolan pagar tanpa izin. Ada prosedur dan saluran resmi yang seharusnya dihormati, ucap sumber tersebut kepada media kami. Honda menilai bahwa langkah ini bukan hanya tidak sopan, tapi juga membuka celah konflik antar pabrikan. Kritik ini menyebar luas di kalangan pedok, memperlihatkan bahwa drama ini tak hanya soal satu rider, tapi juga menyangkut kehormatan antar brand di dunia balap motor internasional. Beberapa analis menyebut ini sebagai balapan di luar trek yang tak kalah panasnya. KTM dan CF Moto bersaing diam-diam merebut Veda. Meski CF Moto jadi sorotan utama, KTM pun disebut-sebut diam-diam mengikuti perkembangan Veda. Tim kami memperoleh informasi dari Eropa bahwa KTM telah lama memasukkan nama Veda dalam daftar radar untuk musim 2026. Bahkan, salah satu manajer teknis KTM yang enggan disebut namanya menyatakan bahwa mereka siap memberikan tempat utama jika Honda gagal mempertahankan Veda. Ketertarikan dua pabrikan sekaligus menandakan satu hal, Veda sedang dalam performa terbaik. Sumber menyebut, KTM menyukai karakter agresif Veda dan kemampuannya beradaptasi dengan mesin Eropa. Mereka melihat Veda sebagai pebalap jangka panjang. Namun hingga kini, KTM lebih tenang dalam pendekatan mereka dibanding CF Moto yang terang-terangan menawarkan test ride. Hal ini menambah bumbu persaingan di balik layar yang kian tajam. Reporter kami menyimpulkan, ketertarikan dua rival besar membuat tekanan terhadap Honda semakin besar. Bila mereka tak segera bergerak cepat, Veda bisa lepas. Seri Misano jadi titik kritis karir Veda. Reporter kami yang akan meliput langsung seri Misano menyebutkan bahwa event ini bukan hanya soal lomba, tapi akan menjadi panggung keputusan untuk masa depan Veda. Rumor di paddock menyebut bahwa manajemen Veda dan pihak Honda akan menggelar pertemuan tertutup di sela-sela kompetisi.
Media Jepang, Italia dan bahkan dari Indonesia mulai mengarahkan fokus liputan mereka ke seri ini, bukan hanya untuk melihat performa di lintasan, tapi juga kemungkinan pengumuman besar soal transfer. Seorang jurnalis MotoGP Kawakan mengatakan kepada tim kami, kalau tidak diumumkan di Misano, kemungkinan besar diumumkan di Valencia. Antusiasme fans Indonesia juga meningkat tajam. Tagar #SaveVeda dan #Honda bertindak sudah mulai ramai di Twitter dan Instagram. Semua ini menambah tekanan ke pihak Honda agar segera memberi keputusan pasti, bukan janji manis. Apakah Veda akan tetap di bawah sayap Honda dengan level lebih tinggi, atau justru mengejutkan dunia dengan hijrah ke tim rival? Semua bisa terjadi di Misano. Potensi Veda di Honda Eropa, di atas kertas, di atas roda. Tim peliputan kami menelusuri rekam jejak Veda Ega Pratama di ajang Red Bull Rookies Cup, dan data menunjukkan alasan logis kenapa Honda Eropa kini meliriknya secara serius. Dalam 4 seri terakhir, Veda tak hanya konsisten finish di zona poin, tapi juga menunjukkan kapasitas adaptasi mesin dengan sangat cepat. Menurut data telemetri yang kami akses, Veda memiliki kemampuan late braking yang menyerupai rider-rider Eropa, namun dengan gaya agresif khas Asia. Kombinasi ini jarang ditemukan. Itulah kenapa Honda Eropa melihat Veda sebagai investasi, bukan sekedar pelapis tim. Sumber internal menyebut, kemungkinan besar Veda akan diproyeksikan ke proyek jangka menengah Honda Eropa untuk 2025-2026, dengan potensi promosi ke Moto2 di 2027. Namun untuk itu, ia harus mampu menaklukkan musim penuh Moto3, dan itu hanya bisa terjadi jika jalur promosi ini benar-benar direalisasikan. Kami ingin membentuk Veda jadi seperti Ai Ogura, bahkan lebih, kata seorang teknisi senior Honda Eropa kepada tim kami. Jalan terbuka, sekarang tinggal keputusan Veda dan manajemennya. Veda diapit dua sisi, janji Honda versus ambisi pribadi. Konflik batin Veda Ega Pratama tak bisa diabaikan. Dari hasil wawancara kami dengan rekan dekatnya di lingkungan Podok, Veda disebut mulai frustrasi dengan banyaknya janji manis dari pihak Honda Asia. Dia ingin kejelasan, karir balap butuh kepastian, bukan sekadar dukungan lisan, ujar sumber tersebut. Sementara itu, pihak Honda tampaknya mulai tersudut oleh desakan netizen dan media Indonesia yang menilai mereka terlalu lamban memberi jalan karir bagi pembalap asal negara berkembang. Di sisi lain, tawaran dari CF Moto dan KTM memang menggoda. Cepat, langsung ke tim utama, plus dukungan finansial yang lebih agresif. Namun, Veda juga harus mempertimbangkan faktor kestabilan dan kultur kerja. Honda sudah ia kenal sejak awal, sistemnya sudah familiar. Maka tidak heran jika solusi Honda Eropa muncul sebagai titik tengah. Tapi, akankah Veda masih bersabar? Kalau sampai Misano tidak ada hitam di atas putih, dia akan ambil jalan sendiri, ujar seorang analis balap kepada kami. Ini bukan soal siapa cepat, tapi siapa tepat. Reaksi dunia balap, drama Veda jadi cermin lemahnya regulasi. Situasi yang dialami Veda Ega Pratama mengundang komentar dari berbagai pihak di dunia balap internasional. Beberapa pelatih senior dari program junior MotoGP menyayangkan belum adanya regulasi ketat yang melindungi rider muda dari tarik-menarik kepentingan pabrikan. Salah satu tokoh dari VR46 Academy menyebut kepada kami, ini seperti transfer bintang sepak bola, tapi tanpa aturan yang melindungi pemainnya. Kasus Veda menunjukkan bahwa perebutan talenta muda Asia masih rawan manipulasi dan konflik antar tim. Bahkan, ada yang menyarankan FIM perlu membuat kode etik perekrutan bakat muda agar kasus seperti ini tidak berulang. CF Moto dinilai terlalu agresif, sementara Honda dianggap terlalu lambat, dan di tengahnya, seorang pembalap muda harus membuat keputusan besar yang bisa mengubah hidupnya, Drama ini seharusnya jadi pelajaran bagi semua pabrikan, bahwa membina pembalap muda tak cukup dengan mesin dan trek, tapi juga dengan sistem yang fair dan transparan. Potensi duet Veda dan Furusato, Asia bangkit di Moto3? Dalam skenario ideal versi Honda, Veda Ega Pratama akan dipasangkan dengan Taiyo Furusato di Honda Tim Eropa untuk musim 2026. Tim kami menelusuri kemungkinan ini dan ternyata bukan sekadar rumor. Furusato sendiri sudah lebih dulu berkiprah di level Moto3 Eropa dan menunjukkan progres stabil. Duet Veda Furusato dipandang sebagai simbol kebangkitan rider Asia di kejuaraan dunia. Seorang pengamat MotoGP menyebut kepada kami, ini seperti transfer bintang sepak bola, tapi tanpa aturan yang melindungi pemainnya.
kasus Veda menunjukkan bahwa perebutan talenta muda Asia masih rawan manipulasi dan konflik antar tim. Bahkan, ada yang menyarankan FIM perlu membuat kode etik perekrutan bakat muda agar kasus seperti ini tidak berulang. CF Moto dinilai terlalu agresif, sementara Honda dianggap terlalu lambat, dan di tengahnya, seorang pembalap muda harus membuat keputusan besar yang bisa mengubah hidupnya. Oleh karena itu, drama ini seharusnya jadi pelajaran bagi semua pabrikan, bahwa membina pembalap muda tak cukup dengan mesin dan trek, tapi juga dengan sistem yang fair dan transparan. Potensi duet Veda dan Furusato, Asia bangkit di Moto3. Dalam skenario ideal versi Honda, Veda Ega Pratama akan dipasangkan dengan Tayo Furusato di Honda Tim Eropa untuk musim 2026. Tim kami menelusuri kemungkinan ini dan ternyata bukan sekadar rumor. Furusato sendiri sudah lebih dulu berkiprah di level Moto3 Eropa dan menunjukkan progres stabil. Duet Veda Furusato dipandang sebagai simbol kebangkitan rider Asia di kejuaraan dunia. Seorang pengamat MotoGP menyebut kepada kami, ini seperti dua kutub yang berbeda, Furusato dengan gaya Jepang yang tenang dan teknis, Veda dengan gaya Indonesia yang agresif dan dinamis. Jika ini terjadi, Honda bukan hanya menciptakan tim kompetitif, tetapi juga pasar besar. Basis fans Jepang dan Indonesia yang digabung bisa menjadi kekuatan finansial baru bagi sponsor Honda Eropa. Bahkan, media dari Thailand dan Malaysia mulai memberi perhatian karena ini bisa memicu gelombang rider ASEAN di Moto3. Tapi, semua tergantung satu hal, apakah Veda setuju masuk ke proyek ini sebelum rival bergerak lebih cepat? Momen penentu karir, pilihan Veda akan guncang Asia Tenggara. Akhirnya, semua kembali pada satu hal, pilihan Veda sendiri. Tim kami mendapat bocoran bahwa keputusan final kemungkinan akan diumumkan pada rentang antara Misano hingga Valencia. Dan pilihan ini bukan hanya soal siapa yang memberi motor tercepat, tapi juga siapa yang paling memahami kebutuhan jangka panjang Veda. Ini bukan hanya pilihan personal, tapi keputusan yang akan menginspirasi ribuan pembalap muda di Asia Tenggara. Kalau Veda berhasil dan diakui dunia, anak-anak muda dari Indonesia, Malaysia, bahkan Filipina akan percaya bahwa mimpi ke MotoGP bukan hal mustahil, kata seorang pelatih dari Asia Talent Cup kepada kami. Oleh karena itu, pilihan Veda akan menjadi simbol. Jika ia tetap bersama Honda dan naik ke Eropa, maka ini jadi bukti bahwa sistem pembinaan bisa berhasil. Tapi jika ia pindah ke rival, ini jadi peringatan bahwa Honda harus berbenar. Apapun yang dipilih, satu hal pasti, dunia sedang memperhatikan dan Indonesia akan terus berdiri di belakang Veda.